Semua yang kami lakukan ini adalah seperti kita ketahui bersama bahwa kita berharap dengan kondisi yang jauh lebih baik sekarang ini, jadi seperti kita lihat ini kan sekarang kondisi sudah jauh lebih baik dari sisi penanganan wabah penyebaran COVID-19 ini, sehingga diharapkan ini kami pusat perbelanjaan berharap ini adalah menjadi satu awal dari memasuki endemi begitu ya. Jadi kami berharap bahwa kondisi ini yang sudah tertangani dengan baik ini, jadi sekarang ini kan pemerintah bersama dengan seluruh rakyat, saya kira sudah terbiasa untuk menghadapi COVID-19 ini ya, sehingga kemudian juga ditambah dengan tadi tingkat vaksinasi yang dimana pemerintah juga menargetkan 70% dari populasi penduduk itu pada saat bulan Maret ataupun bulan April depan ini sudah tercapai ya 70% tingkat vaksinasi. Hmm. Sekarang tinggal kita dorong saja dengan vaksinasi booster dan sebagainya. Jadi diharapkan kondisi ini sudah jauh lebih baik dan mudah-mudahan inilah akan menjadi awal dari endemi sehingga kondisi kita menjadi lebih baik lagi dari sisi kondisi usaha. Meskipun di dalam kondisi sekarang ada satu tambahan tantangan yang baru adalah bahwa dengan adanya bergejolak di ketidakpastian dari sisi global, seperti dengan perangnya Rusia dan Ukraina dan sebagainya, ini bisa menimbulkan juga tantangan baru di luar COVID-19-nya sendiri. Seperti kita ketahui sekarang, biaya energi meningkat cukup tinggi, meningkat sangat tinggi bahkan begitu ya. Kemudian juga ditambah lagi dengan ketidakpastian lainnya yang membuat biaya produksi barang-barang ini menjadi lebih mahal, sehingga barang-barang akan meningkat harganya yang di tengah kondisi di mana daya beli masyarakat masih belum pulih sepenuhnya. Kemudian Hmm. juga ada tambahan lagi kondisi di dalam negeri di mana pemerintah merencanakan untuk menaikkan tarif PPN menjadi 11% Ya. dari yang sekarang berlaku 10% menjadi 11% pada 1 April 2022 yang akan datang. Ini juga akan berpotensi untuk sedikit mempengaruhi laju pertumbuhan daripada perekonomian. Jadi saya kira ini juga harus menjadi perhatian semua dari pemerintah. Jadi kami sebetulnya asosiasi juga mengusulkan kepada pemerintah sebaiknya menunda kenaikan tarif PPN yang rencananya dari 10% menjadi 11% pada tanggal 1 April yang akan datang ini. Mengingat situasi dan kondisi global yang sangat mengkhawatirkan, yang cukup mengkhawatirkan, yang dikhawatirkan akan sedikit mengganggu ataupun mungkin bahkan bisa sangat mengganggu pemulihan ekonomi yang sekarang ini sebetulnya cukup optimis kami bisa lakukan hal tersebut. Tetapi dengan adanya hal-hal tadi, kami sedikit khawatir ini akan sedikit menghambat pertumbuhan ataupun proses daripada pemulihan ekonomi menuju normal. Demikian. Ya, kalau memang kebijakan PPN mau dinaikkan menjadi 11% begitu, apakah harga-harga nanti akan naik, Pak Alfonsus? Saya kira demikian ya, karena produsen ataupun para retailer tidak akan mau menanggung kenaikan PPN ini. Pasti kenaikan PPN ini kan akan dibebankan kepada harga, sehingga harga-harga akan naik. Ya ini kemudian sekarang sebetulnya sebelum dengan adanya kenaikan tarif PPN, sekarang ini kan biaya produksi juga sudah meningkat ya. Seperti kita tahu biaya energi ini kan meningkat jauh daripada sebelum normal. Jadi harga-harga sebetulnya sekarang pun sudah mulai merangkak naik. Ditambah lagi dengan nanti kenaikan tarif PPN, tentunya ini juga akan lebih menambah lagi kenaikan harga. Hmm. Jadi saya kira inilah yang harus mendapat perhatian bagi kita semua. Padahal di satu sisi, dari sisi penanganan COVID relatif sudah baik, relatif sudah sangat terkendali saat ini. Tetapi sekarang ada tantangan baru, begitu ada tantangan baru dari sisi kenaikan harga yang bisa menghambat tadi pemulihan dari sisi kondisi usaha yang padahal sebetulnya dari sisi penanganan COVID-19-nya sudah sangat baik dan ini sudah cukup mengembirakan begitu ya kondisi penanganan COVID saat ini. Tetapi ada justru kami melihat sekarang justru ada tantangan lagi yang sebetulnya cukup serius lagi adalah perihal kenaikan harga-harga ini yang akan sedikit menghambat pemulihan ekonomi yang diharapkan sebetulnya akan mulai terjadi nanti di semester 2 begitu ya. Jadi memang kami pusat perbelanjaan menargetkan pemulihan akan mulai terjadi sebetulnya di semester 2 ataupun di paruh kedua tahun 2022 ini. Tetapi dengan kondisi yang sekarang ini dengan kondisi global, perang Rusia dan Ukraina dan kemudian juga hal-hal lainnya ditambah dengan kondisi pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang menurut kami kurang mendukung ke arah pemulihan kondisi usaha.